Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Shadaqallahu azim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dzurriyyah batiniah. Masyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita dengar dengan kata iman, taqwallah, barakallah, hidayah dari Allah. Semua ini sering sekali kita dengarkan, namun tidak pernah membuat gentar dalam hati kita. Ketika hati kita mendengarkan lafaz Allah, diri kita tidak pernah gemetar. Ketika hati ini mendengarkan subhanallah, zikrullah, zikran katsiran, hati ini tetap tidak mau getar. Ini merupakan suatu cermin bahwa diri kita ini jauh dari Allah. Suatu kebuntungan yang luar biasa, kita jauh sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu dekat dengan kita. Fadkuruni adkurkum. Allah itu dekat dengan kita. Kalau kita dekat dengan Allah, Allah akan lebih dekat lagi. Itu janji Allah kepada kita. Namun manusia merangkai semua yang ada dalam organ tubuh ini yang Allah berikan. Bukan untuk ibadah, tapi untuk bermaksiat. Bukan untuk menikmati atau mencari atau berpeluang untuk lulus dalam ujian, namun untuk bersenang-senang di dunia yang fana sementara fata morgana. Merupakan suatu hal yang digapai, yang dicari, yang digali hanyalah minta rezeki, rezeki, rezeki. Seakan-akan dunia ini sudah kekal abadi selamanya. Padahal dunia ada secuil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina, dan orang-orang yang kuduna melanggar ahdallahi, terhadap janji Allah. Min ba'di mitsaqihi, setelah diikrarkan dengan perjanjian dengannya, yaitu wa yaqba'una, dan memutuskan ma amarallahu bihi, apa yang Allah perintahkan. Ayyushola, agar ini disambungkan, wa yufsiduna fil ardi, dan berbuat kerusakan atau kufur di dunia. Ulaika lahum la'natullah wa lahum su'ud adar. Ulaika, mereka itu, lahum, memperoleh, la'natu, kutukan, wa lahum su'ud dar, bagi mereka su'udar, tempat kediaman yang buruk, yaitu jahanam. Sudah diberikan suatu hal, tapi nyatanya manusia senantiasa ingin memberontak. Senantiasa ingin bahwa dirinya ini seakan-akan bisa kuasa, bisa memegang segalanya, bisa memegang semua kendali yang ada. Padahal ini merupakan suatu ujian yang Allah berikan buat hambanya, agar hambanya ini benar-benar menjadi hamba yang lulus dalam ujian sesuai dengan takaran dan cobaan yang Allah berikan.
Manusia hanya ingin berandai-andai. Andai kata ini seperti ini, hasilnya seperti ini. Andai kata ini seperti ini, hasilnya seperti itu. Kenyataannya hasil yang digapai tidak sesuai dengan apa yang dicari, apa yang digapai manusia. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah yabsutu melapangkan rezeki liman yasha bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah akan memberikan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki. Gak peduli itu kufur, gak peduli itu orang muslim, gak peduli itu orang beriman. Andai kata Allah kehendaki, maka diberikan. Cuma beda takarannya. Ketika Allah memberikan mereka kok enak, orang itu bukan orang muslim, muslimat, tapi hidupnya enak terus. Ini ujian buat mereka. Allah berikan semua ini. Semakin banyak harta yang dia miliki, semakin lupa, semakin jauh dari Allah. Dan semakin kufur. Ingat perjalanan Qarun. Wayaktiru, dan membatasi, dan dia Allah juga membatasi dengan rezeki-rezeki yang Allah itu kehendaki juga. Misalkan Allah memberikan rezeki kepada kita, kita mohon pada Allah, ya Allah, berikanlah kami rezeki hari ini. Padahal Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallaha rizquha. Semua rezeki yang ada di dunia ini, semua makhluk Allah sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang pengen rezekinya banyak, ada yang pengen hari ini berlimpah, ada yang pengen hari ini segini, tetapi kenyataannya malah dapat musibah. Gak taunya di balik musibah itu ada hikmah. Kalau orang yang beriman bisa ambil kesimpulan seperti itu. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fariqu, dan mereka bergembira bil hayati dunia, dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini dia bahagia sekali. Wa ma hayatud dunya, padahal kehidupan di dunia ini fil akhirati, dibanding dengan kehidupan akhirat, illa mata, yaitu selain kesenangan, yaitu sedikit sekali, illa mata. Kecuali kesenangan, tidak ada sekininya dibandingkan kehidupan di akhirat. Tidak ada sekininya dibandingkan kenikmatan di akhirat. Kekal abadi selamanya. Sementara di dunia fata morgana, penipuan, semua tertipu kita dengan kesenangan yang ada di dunia. Kenapa tertipunya? Tertipunya dengan kesenangan di dunia ini akan menghipnotis kita lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa dengan ibadah, lupa dengan sholat. Udah dijelaskan aqimus sholah watuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tetapi tetap aja nggak dikerjakan. Sholat kagak pernah sholat. Waktunya sholat nggak mau berangkat sholat. Waktunya zakat kagak mau, pelit-pelit amat. Semua ini manusia lakukan hanya untuk mengejar kesenangan yang bersifat fata morgana. Ma'asyiral muslimin rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah tahu hal seperti ini, dan ini akan terjadi pada diri kita, maka alangkah baiknya kita bisa memfilter. Baik segala hal filteran itu yang bagus sekali fadilahnya, dijauhkan dengan mudarat-mudarat yang ada. Inilah yang kita cari. Ingat, wa kuntum asfada thalathah. Nanti ini manusia dibagi 3 golongan. Fa askabul maimanati maskabul maimanah, wa askabul mas'amati maskabul mas'amah. Golongan kanan, was'amah golongan kiri, wassabiqun as-sabiqun, dan golongan orang awal. Kalau kita masuk dalam golongan kanan, alhamdulillah kebanyakan manusia memilih golongan kiri. Kenapa? Dengan tipu daya manusia, tipu daya iblis yang diberikan pada manusia selama hidup di dunia. Dan manusia mau-mau saja.
Coba dibayangkan ketika manusia menerima rezeki, dia akan lebih bahagia sekali, lebih senang sekali dibandingkan dia menerima hidayah. Kalau hidayah tidak sebegitu senang dia. Padahal kalau orang yang beriman, yang dicari adalah hidayahnya ini, berkahnya ini. Ketika kita kirim doa, misalkan kita kirim doa, habis kirim doa kita makan dapat berkah. Dia lebih senang ngoreksi berkahnya ini daripada kirim doanya. Sebaliknya manusia lebih senang mendapatkan duniawi rezeki ini daripada mendapatkan hidayah. Sholatnya nggak diterima, sholatnya nggak fokus, nggak ada masalah. Tetapi coba, kalau misalkan ini hilang aja sehari, udah bisa mengalahkan gagal fokus semuanya. Baru ini, belum lagi misalkan kejadian mobil hilang, belum lagi rumah kebakaran, belum lagi segala hal yang terjadi, kebanjiran, musibah kanan kiri. Kalau sudah parah, baru ingat ya Allah, baru sujud ya Allah, baru tunduk ya Allah. Kenapa baru ini aku khilaf ya Allah? Itu yang terjadi pada kita semua. Makanya begitu hinanya kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah berpikir untuk senantiasa tubu ilallah taubatan nasuha. Tidak pernah terpikirkan asa rabbukum ayyukaffaru ankum sayiatikum. Tidak pernah terpikirkan itu. Yang terpikirkan pada diri kita hanya segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia. Ingat, hal jazalul ihsanu ilal ihsan. Segala kebaikan, kalau kita nanam kebaikan, pasti akan tumbuh kebaikan. Jangan sampai kita menanam segala apa yang kita tanam di dunia ini yang akan menimbulkan mudarat dunia dan akhirat. Yang akan menimbulkan aib dunia dan akhirat. Jadilah hamba Allah man satarul muslima wa satarullah fit dunya wal akhirah. Bisa menutupi aib sama muslim yang nanti kita akan ditutupi aib kita dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasaturullah fit dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimat Tuhan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama, mari kita gerakkan suatu gerakan ini, mana gerakan ini adalah gerakan untuk sholat berjamaah, rutinitas berjamaah. Jangan sampai masjid-masjid ini kosong. Dibangunnya masjid mewah, mari kita isi, mari kita gerakkan dengan aktivitas kehidupan di dalam Baitullah, di dalam rumah Allah. Jangan masjidnya sudah dibangun besar tingkat, kemudian tambah sepi. Udah ciri-ciri dekatnya kiamat. Ciri-ciri manusia sudah tidak bisa menempatkan posisinya sebagai hamba Allah yang istiqomah dan ahli ibadah. Masjid kalau sudah dibangun bagus, tapi gunakan sebagus mungkin. Kalau kita sudah beramal, sudah berzakat, gunakan zakat sebagus mungkin. Apa? Jangan sampai kita mengotori zakat kita. Dengan apa? Dengan pamer. Wastakbaru anha. Membanggakan diri kita dengan bersodakoh. Dengan pamer kita dengan sodakoh. Yang akan menghancurkan daripada amaliyah kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Mari kita kaji ini. Mari kita koreksi diri kita sendiri. Jangan usah kita ngoreksi orang lain. Berbanggalah, berbahagialah bagi antum semua, terutama di bulan Rajab ini, yang masih diberikan kekuatan iman, yang masih diberikan suatu kekuatan iman zahiriyah batiniyah, yang masih tetap diberikan kekuatan untuk bisa datang di Baitullah sepertiga malam. Jam 3 sudah ada di dalam masjid, istiqab di situ sampai menjelang subuh. Berbahagialah antum semua yang tetap kondisi seperti ini. Yakinlah bahwa Allah akan membuka semua keinginan-keinginan kita. Ingat dalam ayat Allah, wa yattaqillaha yaj'al makhraja. Jika kita menjadi hamba Allah bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la tahtasib. Diberikan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka.
Wa may yatawakkal 'ala fahuwa hasbuh. Dan kita jadikan golongan hamba Allah yang bertakwa, yang akan dicukupi kebutuhan kita, dicukupi oleh Allah kebutuhan kita. Dicukup, kalau cukup lebih dari kaya, lebih dari segalanya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji dan senantiasa istiqomah kita untuk sujud dan menjaga salat kita, menjaga lisan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.